Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 44 dan saya Naracan sebagai pengisi suara episode 99 TSYK 97. Selamat mendengarkan semuanya. Masih di hari yang sama, setelah memastikan tuan suaminya tertidur, Alicia pelan-pelan memindahkan kepala Daniel ke atas bantal. Kemudian dia beranjak dari kasur dengan perlahan dengan hati-hati. Kini pagi sudah berubah siang. Keinginannya untuk menyaksikan pemandangan taman harus sirna pagi ini, karena meladeni perdebatan Mauren tadi, juga harus menidurkan Daniel yang cukup memakan waktu. Menatap sebentar tuan suaminya di atas ranjang, Alicia yang merasakan lapar karena memang sudah waktu jam makan siang akan turun terlebih dahulu. Tak mungkin ia menunggu tuan suaminya terbangun, apalagi cacing-cacing dalam perutnya sudah berdemo minta makan. Pak Wis yang baru selesai menyajikan makan siang untuk tuan dan nyonya mudanya hendak beranjak dari sana untuk memanggil Daniel dan Alicia, namun terhenti ketika melihat Alicia sudah memasuki ruang makan. Tuan Daniel sedang tertidur, ujar Alicia melihat Pak Wis melongo menantikan kehadiran tuan muda di belakang Alicia. Pak Wis mengangguk mengerti, kemudian menarik kursi untuk Alicia. Silakan nyonya muda. Alicia berbina dengan menu makan siangnya. Langsung saja ia santap sampai puas. Siapa yang mengantar pulang ke Mauren? Tanya Alicia setelah menyelesaikan makanannya. Ia jadi teringat akan kehadiran Mauren tadi pagi yang membuat dirinya batal menikmati pemandangan taman mansion. Nona Mauren belum pulang, ia masih berada di ruang tamu. Jelas Pak Wis. Alicia menaikkan sebelah alisnya. Memang apa yang dilakukan di ruang tamu? Menunggu tuan muda katanya. Sontak, kedua bola mata Alicia membola. Apa yang dilakukan Mauren? Menunggu. Kakaknya yang arogan itu sedang menunggu. Wah, Daniel benar-benar mencungkir balikan dunia seorang Mauren, Angela Dinata. Atau karena memang Mauren kurang kerjaan? Entahlah, Alicia menggelengkan kepala malas memikirkan persoalan Mauren. Yang penting, perutnya sudah terisi makanan bergizi dan lezat siang ini. Prang! Tuk! Alicia, Pak Wis, dan beberapa maid yang sedang melayani Alicia sontak terkejut dengan bunyi barang jatuh dari ruang tamu kamar utama. Ruang dapur berdampingan dengan ruang makan, hanya dipisahkan oleh sekat dinding dan ada pintu yang membuat kedua ruangan itu terhubung. Alicia beranjak melihat situasi. Beberapa alat kue berjalan di lantai. Sontak, para koki yang di sana terkejut melihat kedatangan nyonya muda mereka. Keringat dingin melanda para koki. Mereka merapalkan berbagai doa agar nasib mereka tak berakhir pagi ini. Gaji ratusan juta per bulan harus mereka cari bos di mana lagi yang bisa membayar tenaga profesional mereka semahal itu jika tidak bekerja di mansion Prasetyo. Alicia yang menyadari kekhawatiran para kokinya mengulas senyum hangat. Mau buat apa? Tanya Alicia memungut alat kue yang menanti perhatiannya. Sontak Pak Wis, maid, dan koki hendak mencegah nyonya mudanya memungut benda itu di lantai, tapi Alicia mengangkat tangannya agar tak ada yang mencegah. Koki pun menjawab bahwa mereka ingin mencoba resep baru dan hanya ditanggapi anggukan oleh Alicia. Setelah Alicia pamit ke kamar, Pak Wis, maid, dan para koki melepas kepergian nyonya mudanya dari dapur dengan menundukkan kepala hormat. Benda yang tadi dipungut dibawa Alicia keluar dari sana. Saat kakinya ia belokkan menuju arah tangga, tiba-tiba Alicia penasaran dengan apa yang dilakukan kakaknya. Jiwa keponya hadir, mengetahui kakaknya menunggu sebuah jam di ruang tamu. Kenapa di ruang tamu? Biasanya kan Kak Mauren bebas berkeliaran di lantai satu rumah utama mansion ini. Alicia menelan ludah melihat tatapan mengunus dari Mauren saat baru saja Alicia tiba di ruang tamu. Mana Daniel? Tanya Mauren to the point. Kenapa tanya aku? Bukannya Kak Mauren adalah tunangannya? Balas Alicia kembali memancing perdebatan lagi. Terbukti, kini Mauren yang tadinya terduduk diam, kini berdiri dengan melotot tajam ke Alicia. Aku memang tunang. Oh iya, tapi kan aku istrinya ya. Ucap Alicia cepat memotong ucapan Mauren, dan yang paling menjengkelkan Mauren adalah kekehan Alicia itu. Mungkin Alicia merasa di atas awan karena Daniel lebih memilih tidur daripada menemani Mauren, atau karena ada dendam masa lalu yang ingin ia bayar, atau mungkin karena bawaan bayi. Entahlah yang mana menjadi alasan utama Alicia hingga sifat jahilnya keluar ke permukaan kala meladani Mauren. Karena kamu adalah pelakor, wanita murahan yang berani merebut tunangan kakaknya sendiri. Mrs. Mauren menuding Alicia. Tunangan kakakku? Oh, aku lupa kalau aku punya kakak. Alicia dengan muka sok berpikiran makin membuat Mauren geram. Pergilah Alicia, menjauh dari Daniel sebelum kamu diusir dari sini. Kamu tahu kan, aku lagi hamil anak Daniel.
Dan sebentar lagi Daniel akan menikahiku dan membuangmu ke laut. Desis Maureen yang diakhiri senyuman menyeringai. Oh ya? Alicia bertanya dengan suara tinggi, pura-pura kaget. Aku juga lagi hamil anak tuan Daniel nih kak. Gimana dong? Paras Alicia mengerus perut buncitnya yang baru saja diisi dengan makanan siang. Kepala tanggung, Alicia yang muak dengan perkataan pedas Maureen membuatnya berani berbohong akan hal yang dihindarinya itu, hamil anak Daniel. Maureen yang tadinya tersenyum menyeringai, kini wajahnya pias akan perkataan Alicia yang membuat detak jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Netranya fokus ke arah perut yang sedikit buncit dari balik kemeja kebesaran itu. Tidak, kamu pasti bohong kan? Maureen tak percaya. Ia menggelengkan kepala menolak fakta itu. Alicia merasa sudah keterlaluan telah berbohong, hanya mandikan bahunya dan beranjak dari sana. Sudah cukup ia menarik ulur emosi kakaknya tadi pagi, bahkan siang ini juga. Namun, saat Alicia membalikkan tubuhnya, Maureen meraih tangannya dan menariknya paksa hingga membuat kaki Alicia oleng karena tak siap akan serangan tiba-tiba Maureen. Alicia yang bisa mengimbangi berat tubuhnya terjatuh ke lantai. Kepalanya sempat terbentur lengan sofa. Aduh, ringis Alicia. Maureen tersenyum menang melihat Alicia terduduk di lantai, di bawah kakinya, karena tepat Alicia memang seharusnya di bawah kendali Maureen, sama seperti sejak kehadiran Alicia di keluarga Dinata. Darah! Sedetik, 3 detik, 5 detik, cairan merah mengalir ke lantai dari tempat duduk Alicia. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.